Sebelum kita mulai ceritanya, semua cerita yang kalian saksikan di sini adalah karya tulisan Mang Ripan sendiri. Jika ada kesamaan tempat ataupun tokoh dengan kenyataan, itu murni kebetulan. Dan Mang Ripan mohon maaf jika ada yang merasa terganggu, tetapi tidak ada niatan sedikit pun untuk menyinggung siapapun. Dan selamat menonton, dan semoga kalian menikmati ceritanya. Absen juga ya di kolom komentar. Dan ini dia ceritanya. Cerai usai di KDRT mertua, kini aku jadi konglomerat. Aku masih ingat dari pertama aku pindah ke rumah Rangga setelah menikah. Rasanya seperti mimpi buruk yang baru saja dimulai. Rangga suamiku adalah pria yang awalnya aku kira sempurna. Dia punya pekerjaan tetap, wajahnya ganteng, dan sikapnya lembut waktu pacaran dulu. Tapi semua itu perlahan berubah setelah aku resmi jadi istrinya dan tinggal di rumah mertua. Aku gak pernah menyangka tinggal satu atap dengan Bunia mertuaku akan jadi ujian terberat dalam hidupku. Hari pertama, aku masih berpikir semua akan baik-baik saja. Aku bangun pagi-pagi untuk bantu di dapur, tapi baru juga 5 menit pegang pisau buat motong sayur. Bunia langsung komentar, "Kamu gak pernah masak ya? Lihat tuh, motong bawangnya gede-gede banget, kayak gak ada pengalaman di dapur," katanya sambil melirik tajam. Aku cuma senyum kecil, mencoba santai. "Ma bu, nanti aku potong lebih kecil lagi bu." Tapi dia gak berhenti. "Ibu heran aja, perempuan zaman sekarang apa-apa serba instan. Gak ada yang mau belajar hal kecil kayak gini." Kata-katanya itu langsung bikin aku kaku. Dalam hati aku mikir, ini baru hari pertama dan aku udah merasa gak diterima. Malam harinya pun aku cerita ke Mas Rangga. "Mas, tadi ibu kayak kurang suka sama aku deh. Dia komentar terus soal masakan." Rangga malah tertawa kecil. "Ah, kamu aja yang terlalu sensitif dek. Ibu memang gitu, biasa ngomongnya agak pedas. Jangan dimasukin hati ya." Aku coba terima nasihat Rangga, tapi entah kenapa aku merasa dia gak benar-benar dengerin apa yang aku rasakan. Dan hari-hari berikutnya makin jelas menunjukkan gimana Bunia memperlakukan diriku. Setiap aku mencuci piring, dia selalu periksa. "Ini gelas masih ada bekas minyak tahu. Cuci ulang sana." Kalau aku pel lantai, dia juga bilang, "Pel kamu gak bersih, masih berdebu semua. Kamu itu ngapain aja sih seharian?" Semua yang aku lakukan selalu salah di matanya. Pernah suatu kali, aku coba tanya langsung, "Bu, saya salah apa ya? Kalau ada yang kurang, bilang aja bu, biar saya bisa perbaiki." Tapi dia malah balas dengan tatapan yang dingin. "Salah kamu itu ya karena kamu ada di sini. Kamu cuma bikin anak saya tambah susah." Kata-katanya menusuk banget. Aku sampai gak bisa jawab apa-apa. Yang paling menyakitkan adalah Rangga tetap diam. Aku pikir mungkin dia takut ribut sama ibunya. Tapi makin lama, aku sadar Rangga sebenarnya lebih memilih memihak keluarganya daripada aku. Tiap kali aku curhat tentang sikap Bunia, jawabannya cuma satu, "Kamu sabar aja, nanti ibu juga bakal nerima kamu kok." Tentu saja aku sabar, aku berusaha bertahan, tapi ya tentu ada batasannya. Satu malam, aku baru selesai masak makan malam. Waktu Bunia datang ke dapur, dia periksa panci dan coba masakan yang aku buat. Asin banget ini. Kamu gak bisa masak ya? Anak saya dari kecil gak pernah makan makanan seburuk ini." Aku menahan diri, biar gak nangis di depannya. "Ma bu, mungkin kebanyakan garam. Saya bisa masak ulang kalau ibu mau." Jawabku pelan, tapi dia malah makin marah. "Gak usah so baik. Kamu pikir kamu bisa bikin anak saya bahagia? Kamu ini istri gak ada gunanya." Aku cuma diem, tapi hatiku rasanya kayak dicabik-cabik. Dan malam itu jadi puncak segalanya. Karena malam itu, Bunia tiba-tiba mengambil piring yang ada di meja dan melempar ke arahku. Aku pun refleks menutup kepala pakai tangan. Tapi serpian piring itu sempat kena pipiku. Rasanya perih, tapi gak seberapa dibanding luka di hatiku. Rangga yang duduk di ruang tamu cuma melihat kejadian itu tanpa bergerak sedikit pun. Aku pun lari masuk ke kamar sambil menangis. Pipiku yang terluka atau tutup pakai tisu, tapi air mataku gak berhenti mengalir. Rangga masuk beberapa menit kemudian.
Aku pikir dia bakal marah ke ibunya atau minimal nanyain keadaanku. Tapi dia malah bilang, "Udahlah deh, gak usah dibesar-besarin. Ibu emang lagi stres." Aku gak percaya dengar itu. "Mas, aku ini istri kamu. Kamu gak lihat aku dilukai? Kamu gak bakal belain aku?" Tanyaku sambil gemetar, tapi dia cuma geleng kepala. "Aku gak mau ribut sama ibu. Kita ini tinggal di rumahnya, jadi kita harus ngerti posisi kita, Dek." Mendengar itu, aku cuma bisa nangis lebih keras. Malam itu aku tidur sendirian di kamar sementara Rangga entah di mana. Aku merasa sendirian di tengah keluarga yang seharusnya jadi tempat aku berlindung. Dan singkat waktu, pagi berikutnya aku bangun dengan mata bengkak. Aku lihat bayangan diriku di kaca, perempuan yang lemah, rapuh, dan kehilangan harga dirinya. Tapi aku juga sadar, aku gak bisa terus-terusan kayak gini. Aku pun mulai menyusun rencana, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku harus keluar dari lingkaran toksik ini sebelum aku benar-benar hancur. Tapi aku tahu jalannya gak bakalan mudah. Setiap kali aku minta Rangga pindah rumah, dia selalu bilang, "Sabar dulu ya, aku lagi nabung buat beli rumah sendiri." Tapi aku tahu itu cuma alasan. Semua gajinya dia serahin ke ibunya, sementara aku gak punya akses ke uang itu. Aku merasa seperti tahanan di rumah yang seharusnya jadi tempatku merasa aman. Hari-hari pun terus berlalu dan aku makin sering merasa sakit kepala gara-gara tekanan di rumah. Bunia gak pernah berhenti menyindir atau menghina. Setiap malam, aku cuma bisa nangis diam-diam di kamar sambil berharap besok akan ada keajaiban. Tapi keajaiban gak akan pernah datang. Sampai pada akhirnya, satu malam, aku duduk di teras rumah sendirian. Pak Bayu, yang juga mertuaku, tiba-tiba ikut duduk di sebelahku. Dia biasanya pendiam, gak banyak ikut campur urusan rumah tangga. Tapi malam itu, dia buka suara. "Bapak tahu kamu gak bahagia di sini, Dok," katanya pelan. Aku cuma diam, gak tahu harus jawab apa. Dia kemudian melanjutkan ucapannya. "Mungkin kamu gak cocok sama ibu, tapi kalau kamu mau bertahan, kamu harus kuat, Dok. Itu kuncinya." Kata-kata itu gak membantu sama sekali. Aku malah merasa lebih bingung. Kenapa semua orang di rumah ini selalu minta aku yang bertahan, aku yang ngalah, aku yang mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Aku benar-benar heran. Malam itu pun aku sadar, aku gak bisa terus-terusan berharap orang lain bakal berubah. Kalau aku mau hidupku berubah, aku yang harus ambil langkah pertama. Dan malam itu, aku ambil keputusan besar yang mengubah hidupku selamanya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang sambil melamun, memikirkan keputusanku. Untuk pertama kalinya, aku berani berpikir, mungkin aku lebih baik sendiri. Aku gak tahu gimana caranya, tapi aku tahu satu hal, aku gak bisa lagi tinggal di rumah ini. Keesokan paginya, aku sengaja bangun lebih awal dari biasanya. Aku mulai beresin beberapa barang penting, baju secukupnya, dokumen pribadi, dan sedikit uang yang aku sembunyikan dari hasil pekerjaanku dulu. Rasanya deg-degan, tapi anehnya aku merasa ringan. Hari itu berjalan seperti biasa, atau lebih tepatnya, seperti neraka. Bunia marah karena aku lupa nyalain rice cooker. "Pagi-pagi aja udah bikin ribet. Kamu itu kerjaannya apa sih di sini? Makan gratis saja tapi gak bisa bantu yang benar," katanya sambil menatapku dengan penuh kebencian. Aku cuma diam, tapi dalam hati aku bilang, sebentar lagi, aku gak perlu dengar semua ini lagi. Di tengah semua kekacauan pagi itu, aku lihat Pak Bayu duduk diam di ruang tamu, seperti biasa. Dia gak pernah ikut campur. Rangga di sisi lain sibuk dengan ponselnya, seperti gak peduli dengan apapun yang terjadi di rumah. Aku merasa semakin yakin dengan keputusanku. Malam harinya, aku bicara langsung ke Rangga. Aku duduk di depannya dan mulai pelan. "Mas, aku mau ngomong sesuatu," kataku sambil menatap matanya. Dia menurunkan ponselnya, kelihatan bingung. "Ada apa, Dek? Kenapa mukamu serius banget?" Aku tarik napas dalam-dalam. "Aku gak bisa tinggal di sini lagi, Mas. Aku udah gak kuat. Aku mau pergi, Mas. Kita cerai aja." Seketika ekspresi Rangga langsung berubah. Dia terlihat kaget, tapi bukan karena sedih, lebih karena bingung.
Kamu ngomong apa sih, Dek? Cerai? Kamu serius? Aku angguk pelan. Iya mas, aku serius. Aku gak tahan terus-terusan disalahin, dihina. Dan kamu tahu sendiri kan apa yang ibu lakuin ke aku. Tapi kamu diem aja. Kamu gak pernah belain aku, mas. Rangga menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Dengar ya, Dek, hidup itu gak gampang. Kamu mau pergi kemana? Kamu pikir di luar sana bakal lebih enak? Semua orang punya masalah. Kamu cuma harus belajar bersabar, Dek. Mendengar kata-katanya itu bikin aku makin yakin. Aku pun berdiri menatapnya dengan tajam. Mas, sabar itu ada batasannya. Aku udah coba, tapi kamu gak pernah ada buat aku. Kamu lebih pilih diem dan nyenengin ibu daripada nyelamatin pernikahan kita. Aku udah cukup, mas. Dia gak menjawab, hanya duduk diam sambil menunduk, seperti mencari alasan lain untuk membujukku. Tapi aku gak peduli. Malam itu, aku tidur di lantai kamar dengan tas kecil berisi barang-barang di sampingku. Dan singkat waktu, keesokan harinya, aku pun memutuskan untuk pergi. Aku gak nunggu izin siapapun. Aku pamit ke Pak Bayu dengan satu kalimat pendek. Pak, terima kasih atas semuanya. Aku pamit, Pak. Dia cuma mengangguk pelan seolah mengerti. Bunia gak ada di rumah waktu itu dan aku bersyukur sekali. Aku gak mau berdebat dengannya lagi. Aku keluar dari rumah itu dengan hati yang campur aduk, antara takut, lega, dan entah apa lagi. Aku pun memutuskan tinggal di sebuah kos kecil di pinggiran kota. Uang tabunganku hanya cukup untuk bayar sebulan kos dan makan seadanya. Tapi aku tidak peduli. Aku merasa lebih bebas daripada yang pernah aku rasakan selama ini. Aku pun kemudian mulai mencari pekerjaan lagi karena aku pernah punya pengalaman di dunia catering. Aku coba melamar di beberapa tempat. Aku pun kemudian diterima sebagai asisten dapur di sebuah restoran kecil. Gajinya gak seberapa, tapi aku merasa bahagia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa dihargai. Suatu malam, aku sedang membersihkan meja dapur restoran waktu ponselku berdering. Nomor Rangga muncul di layar. Aku pun ragu untuk menjawab, tapi akhirnya aku angkat. Alin, suaranya terdengar datar di seberang. Kamu di mana sekarang? Aku menarik napas dalam, mencoba untuk tenang. Aku lagi kerja, mas. Ada apa? Dia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Aku cuma mau bilang, kalau kamu masih berubah pikiran, kamu bisa balik ke rumah, Lin. Ibu udah mulai tenang sekarang. Aku yang mendengar itu hampir tertawa. Apa katamu, mas? Balik ke rumah? Buat apa? Supaya aku dihina lagi? Maaf, mas, tapi aku udah selesai dengan semua itu. Dia gak mencoba membujuk lagi. Percakapan itu pun selesai dengan rasa lega di hatiku. Aku gak pernah merasa lebih yakin bahwa aku mengambil keputusan yang benar. Singkat waktu, hari-hari berikutnya aku habiskan dengan kerja keras dan selalu kerja keras. Aku mulai belajar bikin kue sendiri di sela-sela waktu luangku. Aku kirim beberapa ke teman-teman lama dan mereka bilang kuenya enak. Dan dari situ aku kepikiran untuk coba jualan kue online. Aku pun mulai dengan modal kecil, cuma cukup untuk beli bahan seadanya. Tapi pesanan mulai berdatangan. Aku bergadang tiap malam buat menyelesaikan pesanan. Tapi aku gak pernah merasa lelah. Aku tahu ini awal dari hidup baruku. Setiap kali aku merasa ragu atau takut gagal, aku selalu ingat masa-masa sulit di rumah Bunia. Aku janji pada diriku sendiri, aku gak akan pernah balik ke situasi seperti itu lagi. Aku harus berhasil dan aku harus jadi kuat. Dan di tengah semua itu, aku mulai menemukan diriku yang dulu hilang. Aku belajar untuk percaya pada diriku sendiri lagi. Dan perlahan, aku mulai menyusun mimpi-mimpi yang pernah aku kubur. Tapi aku tahu perjalanan ini masih panjang dan aku siap menghadapi semuanya. Singkat cerita, tahun demi tahun berlalu dan hidupku berputar jauh dari semua kenangan pahit itu. Usaha kueku makin berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya sekedar usaha sampingan, kini aku bisa membuka beberapa cabang kafe kecil di berbagai sudut kota. Aku bahkan berhasil mendapatkan investor yang percaya pada kemampuanku dan memutuskan untuk mengembangkan bisnis ini lebih jauh.
Keputusan yang dulu terasa seperti langkah besar penuh ketidakpastian, kini membawaku ke kehidupan yang jauh lebih baik, bahkan jauh lebih dari yang pernah aku bayangkan. Aku pun mulai bisa menikmati hidupku sendiri tanpa harus merasa tertekan atau terikat pada masa lalu yang penuh luka. Aku punya kebebasan finansial, kebebasan memilih jalan hidup, dan kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik untuk diriku. Setiap kali aku melihat bisnis yang kini sudah berkembang pesat, aku selalu ingat betapa besar perjuanganku untuk sampai di titik ini. Aku tahu segala yang aku raih adalah hasil dari ketekunan dan juga keberanianku mengambil keputusan untuk berubah. Hingga suatu sore ketika aku sedang duduk di kantor cabang kafe kue terbaruku sambil meninjau laporan keuangan dan perencanaan untuk ekspansi lebih lanjut, tiba-tiba asistenku datang dan memberitahu ada tamu yang ingin bertemu. Aku pun terkejut ketika melihat siapa yang datang. Ternyata itu adalah Rangga dan Bunia yang berdiri di depan pintu yang nampak terlihat canggung. Rambut Bunia yang dulu hitam dan rapi kini terlihat lebih banyak uban. Sementara Rangga tampak lebih kurus dan juga lelah. Aku hampir gak bisa mengenali mereka. Setelah beberapa detik terdiam, Rangga akhirnya membuka mulutnya. "Alin, kita gak nyangka bakal ketemu di sini. Maaf banget udah ganggu. Sebenarnya kami butuh bantuan kamu." Aku diam mencoba membaca ekspresi mereka. Rangga terlihat putus asa, sementara Bunia cuma bisa menunduk. Dan keheningan itu terasa lama sekali. Sampai pada akhirnya aku berkata dengan tenang, "Apa yang bisa aku bantu?" Jawabku tenang namun datar. Rangga menceritakan bahwa usaha keluarga mereka sudah bangkrut, rumah mereka terpaksa disita, dan mereka kehilangan hampir semua yang pernah mereka punya. Bahkan Bunia yang dulu selalu terlihat angkuh kini terlihat rapuh. Mereka gak punya tempat tinggal dan butuh bantuan untuk bertahan hidup. "Apa yang kalian harapkan dariku?" tanyaku pelan, menahan perasaan yang campur aduk, membayangkan kejadian-kejadian yang menimpaku di masa silam. Bunia yang biasanya bicara keras, kali ini terlihat begitu rendah hati. Kami salah, Alin. Ibu tahu ibu gak pernah berlaku baik ke kamu. Tapi ibu gak tahu harus gimana lagi. Kami minta maaf, Lin. Aku bisa melihat air mata di mata Bunia yang jarang sekali keluar. Rangga juga terlihat seperti pria yang kehilangan arah. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata, Aku gak tahu lagi harus bagaimana, Lin. Bisnis keluarga ini hancur dan aku cuma bisa ngelihat kamu jauh dari sini. Aku nyesel banget, Lin. Aku menatap mereka berdua dengan hati yang berat. Rasanya sulit sekali menghapus semua kenangan buruk. Tapi satu hal yang aku pelajari dalam hidup, terkadang maaf itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Rangga, Ibu, aku udah maafin lama kalian, ujarku dengan suara pelan. Tapi aku gak bisa kembali ke masa lalu. Aku punya hidup baru sekarang, dan saya gak akan bisa membangun semuanya lagi dari awal bersama kalian. Mereka pun terdiam mendengar jawabanku. Aku bisa merasakan betapa beratnya untuk mereka menerima kenyataan ini. Namun dalam hati, aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Aku telah memilih jalanku dan membangun hidupku dengan cara yang lebih baik. Akhirnya aku memutuskan untuk memberikan bantuan sebatas yang aku bisa. Tidak lebih tidak kurang, aku memberikan mereka sejumlah uang untuk bertahan hidup dan menawarkan untuk membantu mereka mencari pekerjaan. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk mereka. Setelah itu, aku menyarankan mereka untuk mulai mencari cara baru untuk bangkit dari keterpurukan, bukan bergantung pada masa lalu yang penuh kesalahan. Mereka berdua mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi. Aku hanya bisa menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Ada perasaan campur aduk dalam diriku, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega, tapi juga ada sedikit penyesalan. Namun aku tahu bahwa aku sudah memilih jalan yang benar untuk diriku sendiri. Hidupku kini penuh dengan pencapaian yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kafe-kafe kecilku semakin ramai dikunjungi pelanggan. Dan aku bahkan merencanakan untuk membuka lebih banyak cabang di kota-kota besar.
Aku juga mulai mengajarkan perempuan-perempuan lain yang ingin memulai usaha mereka sendiri, membagi pengalaman dan juga tips penting yang sudah aku pelajari. Malam itu, aku duduk di balkon kafe yang baru kubuka, menatap langit yang gelap dengan sedikit bintang. Hidupku, meskipun penuh liku, kini terasa lebih terang. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang lemah, yang hanya mengikuti arus, yang terjebak dalam lingkaran ketidakbahagiaan. Aku kini menjadi perempuan yang mandiri, yang tahu apa yang dia inginkan, dan yang berani mengejarnya. Aku menatap ke depan dengan keyakinan yang kuat, bahwa apapun yang akan datang, aku siap menghadapinya. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa aku akhirnya bisa mencintai diriku sendiri dengan sepenuh hati. Aku pun tersenyum kecil pada diriku sendiri. Aku sudah sampai di sini dan aku tahu ini baru permulaan. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Mang Ripan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.